Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi sekarang udah tanggal 4 Desember ya. Jadi udah akhir tahun 2023. Sebentar lagi 2024 sudah menunggu kita teman-teman ya. Jadi nggak ada sebulan lagi kita udah memasuki tahun 2024. Jadi otomatis untuk kalian pecinta smartphone, terutama untuk user iPhone pasti bertanya-tanya teman-teman ya. Kalau untuk sekarang sih saat yang tepat untuk pakai iPhone apa sih teman-teman? Nah, jadi kita akan bahas bareng-bareng teman-teman ya dengan keadaan yang santai. Karena di sini gue pengen sharing-sharing aja ke kalian pikiran-pikiran yang ada di kepala gue teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jujur ya kalau kalian nanya ke gua kalau untuk sekarang ini beli iPhone apa sih yang bagus, jadi gua ada lebih dari satu jawaban teman-temannya. Karena kan setiap orang juga punya tujuan dan keinginan tertentu, mereka ingin beli iPhone apa teman-temannya. Nah, jadi gua akan share ke kalian kalau gua tuh sekarang pakai iPhone 7 teman-temannya. Ini iPhone 7 itu untuk kegiatan gua sehari-hari ya. WhatsApp, buka Instagram, jadi searching-searching berita. Jadi pada dasarnya untuk iPhone 7 ini gue pakai buat nelpon, buat WhatsApp, itu aja sih yang gue pakai di iPhone 7 ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk iPhone 13 sendiri ini adalah pemakaian utama ya, yang pakai ibu bos juga. Jadi ini tuh dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya. WhatsApp, buat nonton juga, jadi untuk pemakaian utama. Nah, kalau 11 Pro ini juga itu gua pakai untuk pemakaian gua secara pribadi, dan itu juga untuk pakai ya nonton, main game teman-teman ya. Jadi so far gua tuh ngerasain iPhone 11 Pro, iPhone 13, iPhone 7 dalam satu kesempatan teman-teman ya, seperti yang lagi gua rekam sekarang ini. Nah, kalau kalian tanya ke gua, Bang, sekarang ya misalkan bulan Desember ini teman-teman ya, untuk menyambut tahun baru, iPhone apa sih yang harus kita beli teman-teman ya? Seandai kata kita punya budget, kita pengen beli, apa sih minimal iPhone yang harus kita beli? Nah, dari pengalaman gua teman-teman ya, gua bisa rekomendasikan ke kalian untuk beli iPhone 11. Karena satu alasannya itu dia masih ada jual barunya di iBox teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 itu juga untuk harga barunya kan sekarang masih agak tinggi teman-teman ya. Karena pas gua cek sendiri itu sebenarnya harganya udah sekitar 72. Kalau nggak salah kemarin sempat lihat 7499 kalau gua nggak salah lihat teman-teman ya. Nah, padahal sebelumnya untuk iPhone 11 sendiri yang varian 64GB itu pernah tembus 6 jutaan, di bawah 7 juta teman-teman ya. Tapi karena mungkin masih banyak banget peminatnya, jadi bisa dipastikan untuk iPhone 11 itu masih sangat laris di pasaran. Jadi kenapa kalian gua sarankan untuk beli iPhone 11, karena seperti yang udah gue bilang masih ada barunya, kemudian dia baterainya juga awet teman-teman ya. Baterai di iPhone 11 itu menurut gua secara pribadi itu masih sangat-sangat support untuk kegiatan gua sehari-hari. Untuk kamera di iPhone 11 juga masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Kalau kalian bilang ke gua, Bang, tapi kan layarnya masih IPS LCD, nggak setajam di OLED gitu teman-teman. Ya menurut gua secara pribadi itu balik lagi guys ya. Nah, itu perspektif masing-masing, jadi kita nggak bisa menyamakan perspektif kita dengan perspektif orang lain. Tapi kalau menurut gue secara pribadi, untuk layar di iPhone 11 sih masih bagus-bagus saja, lumayan memanjakan mata teman-temannya. Tapi kalau di compare dengan iPhone 13 ya pasti kalah lah teman-temannya. Nah, yang paling santai sebenarnya dari iPhone 7 ini ya. Karena bisa lihat sini kan itu juga IPS LCD teman-temannya. Jadi bukan OLED seperti iPhone 13 ini yang tajam banget. Dan ini ternyata masih nyaman-nyaman aja kalau gua secara pribadi pakai iPhone 7 teman-temannya. Kenapa? Karena ya mata gue lama-lama adaptasi sendiri dengan kualitas layar yang ada di iPhone yang sedang gue pakai teman-teman ya. Nah, maka dari itu gue rekomendasikan ke kalian untuk beli iPhone 11 jika kalian punya budget. Karena iPhone 11 itu adalah standar terkini teman-teman ya. Kameranya 2 juga bagus, depan dan belakang bagus, kamera juga kuat, dan juga menurut gue secara pribadi kalau kalian pengen gonta-ganti handphone, iPhone 11 tuh untuk harganya masih ada karena masih banyak banget dicari sama orang-orang teman-teman ya. Jadi untuk pilihan yang paling dasar itu menurut gua secara pribadi adalah iPhone 11 guys. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke pilihan kedua. Yang kedua adalah iPhone 13. Jadi setelah iPhone 11, gue rekomendasikan ke kalian untuk beli iPhone 13 base model. Karena bagi gue secara pribadi, ini adalah iPhone base model terbaik yang pernah ada untuk sekarang teman-teman ya.
gue bisa bilang untuk 2 tahun ke depan minimal itu bakal menjadi tahun-tahun terbaik untuk iPhone 13. Karena satu, harganya itu udah mulai sangat worth it dengan dompet kita. Jadi dengan harga belasan juta yang nggak terlalu tinggi lagi, itu memberikan kita pengalaman yang mengagumkan. Satu, kameranya sini udah silang. Untuk kalian yang suka gengsi, ini udah keren banget teman-teman ya. Karena untuk iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 semua kameranya tuh menyilang teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah ada mode sinematik. Jadi mode sinematik ini adalah salah satu fitur unggulan yang muncul di iPhone 13 teman-teman ya. Jadi fitur ini memungkinkan kalian untuk take video tapi dengan kualitas yang bagus ala-ala film gitu teman-teman ya. Namanya juga udah sinematik seperti ini teman-teman ya. Dan sinematik ini itu hanya tembus di 30 frame per second teman-teman ya. Nah, selain dari sinematik sendiri, untuk daya tahan baterai di iPhone 13 ini masih sangat-sangat mumpuni teman-teman ya. Gue sebelumnya udah cinta banget nih teman-teman sama iPhone 11 karena untuk baterainya tuh gila banget. Tapi ternyata di iPhone 13 ini baterainya lebih gila teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk last charge-nya itu 100%. Untuk baterai headnya di angka 100% juga. Jadi last charge-nya itu jam 7.14 tadi 100% dari pagi tadi ya, jam 7.14. Sekarang itu di jam setengah 10 di angka 35%. Ini pemakaiannya juga lumayan aktif teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini pemakaiannya itu untuk Instagram, untuk WhatsApp, untuk YouTube itu semuanya rutin teman-teman ya. Jadi karena untuk iPhone 13 ini adalah iPhone utama dari ibu negara sendiri, jadi dia pasti pakai aktif banget terutama buat nonton teman-teman ya. Dia tuh suka banget nonton dan searching-searching di Instagram, jadi baterainya ini benar-benar udah dipastikan disiksa habis-habisan sama dia teman-teman ya. Nah, dan untuk iPhone 13 sendiri buat kalian yang masih takut banget ya ada isu green screen atau glitch lah, gue bisa make sure ke kalian kalau misalkan kalian beli yang keluaran tahun 2022, ini punya gue ya. Nah, 2022 itu relatif lebih aman teman-teman dibandingkan dengan keluaran 2021 karena kan yang menyebabkan iPhone 13 ini green screen itu kan dari panelnya yang BOE. Jadi udah di replace semua sama Apple, digantikan dengan panel Samsung dan LG teman-temannya. Nah, punya gue ini untuk layarnya sendiri itu dari Samsung kalau nggak salah. Jadi ini aman-aman aja buat kalian yang pengen beli iPhone 13 ya. Gue rasa kalau udah keluaran tahun 2022 semua nggak perlu takut lagi sih untuk beli iPhone 13 ini. Jadi isu-isu green screen itu ya udahlah, itu untuk produk-produk keluaran tahun lama teman-temannya. Jadi untuk opsi kedua ini itu adalah iPhone 13 base model karena ini menurut gua untuk tahun depan adalah standar untuk orang-orang zaman sekarang teman-teman ya. Jadi kiblatnya iPhone untuk tahun depan itu dimulai dari iPhone 13 yang paling standar guys. Oke guys, jadi dua iPhone ini adalah iPhone yang sangat-sangat gue rekomendasikan ke kalian untuk sekarang teman-teman ya. Sekarang bisa, tahun depan juga bisa teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 11 sendiri selama masih ada unit baru kalian boleh beli teman-teman karena itu masih sangat worth it banget. Kalau kalian punya uang lebih ambil iPhone 13. Kalau kalian masih punya uang lebih lagi coba aja ke iPhone 15 Pro teman-teman ya. Tapi kalau duit kalian tuh cuman pas di varian 14 ambil 14 Pro. Jadi urutannya adalah iPhone 11, 13 base model, kemudian 14 Pro, kemudian baru 15 Pro atau Max teman-teman. Itu yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Tapi kalau kalian nanya ke gue yang untuk pilihan iPhone apa yang paling cocok sih, sebenarnya itu kembali lagi ke kebutuhan kalian ya. Kenapa iPhone 13 ini sangat gue rekomendasikan? Karena untuk iPhone 13 sendiri ini selain fitur-fiturnya, storage dia itu minimal di 128GB. Jadi kalian nggak perlu repot lagi kekurangan storage. Even kalau kalian kekurangan storage, kalian bisa langganan iCloud teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi yang paling bagus memang di iPhone 13, storage-nya itu udah minimal banget untuk zaman sekarang. Untuk harganya itu udah sangat-sangat turun banget. Untuk kualitas yang diberikan juga masih bagus banget. iPhone 11 juga masih sangat bagus banget teman-temannya. Terlepas dari harganya yang cenderung naik, tapi memang kualitas yang diberikan itu masih sangat bagus untuk tahun sekarang. Bahkan sampai 2 tahun lagi iPhone 11 itu sebenarnya masih bagus-bagus saja ya. Nah, karena apa, iPhone 7 gue ini juga sebenarnya masih bagus-bagus saja. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone 7 gue ini itu memang mentok di iOS 15.8 teman-temannya. Nah, ini kalau misalkan dia ada updatean baru, ini bakal gue update aja teman-teman. Karena pada dasarnya iPhone itu memang sebenarnya kalau masih bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari itu sebenarnya masih aman-aman aja guys ya. Nah, jadi saran gue secara pribadi, kenali isi dompet kalian berapa yang bisa kalian spendkan. Kalau misalkan kalian punya budget di iPhone 11, gas. Kalau kalian mau ambil iPhone 14 Pro, gaskan. Jadi 11, 13,
14 Pro atau varian 15 ke atas teman-teman ya. Mungkin sekian sih teman-temannya unek-unek yang ada di kepala gue biar kalian nggak pusing-pusing mikirin mau beli iPhone apa. Yang pasti beli kalau bisa iPhone resmi, baru iBox teman-teman, atau baru Digimap atau resmi Indonesia, apapun itu yang paling utama. Kalau mau beli second yang resmi Indonesia juga ya, X iBox, X Digimap. Yang penting kalian harus make sure iPhone-nya tuh baik-baik aja, baik dari sisi fitur maupun dari sisi sinyalnya teman-teman ya. Kalau kalian mau beli iPhone X Inter ya sekarang gua belum bisa rekomendasiin banget, kita lihat aja tahun depan gimana teman-teman regulasinya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.